Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama atau yang bernama asli Danang Sutawijaya. Sementara itu, Ki Ageng Pamanahan disebut sebagai perintis kerajaan Islam. Pada mulanya, ia dan ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, mendapatkan hadiah dari Kesultanan Pajang berupa tanah Mataram. Hadiah pemberian dari Kesultanan Pajang inilah yang menjadi asal-usul berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa diketahui lewat bukti makam selama Sultan Adiwijaya memimpin Kerajaan Pajang. Ia menemui banyak sekali kerusuhan dan pemberontakan di wilayah kekuasaannya. Salah satu perang terbesar yang pernah terjadi adalah perang antara Sultan Adiwijaya melawan Aryo Penangsang. Pada perang ini, Sultan Adiwijaya menugaskan Danang Sutawijaya untuk menumpas pemberontakan Arya Penangsang. Hasilnya, Sutawijaya berhasil meraih kemenangan dan mengalahkan Aryo Penangsang. Dikarenakan jasanya yang sangat besar kepada Kerajaan Pajang, Sultan Adiwijaya ini memberikan hadiah, yaitu berupa tanah Mataram kepada Danang Sutawijaya. Setelah Pajang runtuh, ia menjadi Raja Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dan memiliki gelar Panembahan Senopati. Selama memimpin Kerajaan Islam Mataram, Sutawijaya berhasil melakukan ekspansi ke berbagai daerah. Upaya inilah yang dilakukannya untuk mewujudkan gagasan agar Kerajaan Islam Mataram menjadi pusat kebudayaan dan ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Mataram Islam. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak sekali rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Meski demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya lah, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Britania untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Di sini juga terdapat silsilah Raja Mataram Islam. Yang pertama, yaitu Raja Sutawijaya pada tahun 1586 sampai 1601. Yang kedua yaitu Raja Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Raja yang selanjutnya yang ketiga yaitu Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645. Raja yang keempat yaitu Sunan Amangkurat pada tahun 1645 sampai 1677. Dan yang terakhir, raja kelima yaitu Sunan Amangkurat II pada tahun 1677. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi kerajaan Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, kehidupan ekonomi kerajaan Islam. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede Yogyakarta karena posisinya berada di pedalaman. Kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian, sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram dilakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan pesat. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan Mataram dimulai setelah Sultan Agung wafat dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak ke belakang dengan sang ayah, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi,
rakyat mulai takut dan berbentuk sikap antipati. Akibatnya, rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Dalam serangan ini, Amangkurat I wafat dan putra mahkota meminta dukungan VOC untuk membubarkan pasukan Trunojoyo. Dengan bantuan VOC, putra mahkota pun berhasil menyingkirkan Trunojoyo. Putra mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II dan memindahkan ibu kota Mataram ke Kartasura. Pada masa pemerintah raja-raja berikutnya, Kesultanan Mataram terus mengalami pergolakan besar. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu negeri Kasultan Ngayogyakarta dan negeri Kasultanan Surakarta. Kasultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono I, sementara Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam banyak menyisakan peninggalan baik dari Surakarta ataupun Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Surakarta yaitu yang pertama, Benteng Vadembus, Pasar Gede Harjonagoro, Rumah Sakit Kadipolo, Masjid Agung Keraton Surakarta, dan Taman Sriwedari. Lalu peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta yaitu Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sotoni Ploso Kuning, Pasar Kota Gede, dan Komplek Makam Kerajaan Imigiri. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Kerajaan Mataram Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.